Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Walaupun saat ini angka yang terkena COVID itu tinggi sekali ya. Kita harus menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, untuk Zoom kali ini kita sengaja untuk menonaktifkan kamera agar koneksinya bisa lebih lancar. Kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak dapat menyanyikannya di rumah masing-masing. Untuk mikrofonnya tetap di-mute saja ya, agar bisa terdengar lagunya dan Solid Kids. Hari ini Bu Sofia akan menyajikan teks bacaan, kemudian beberapa gambar, dan ada satu video. Tujuannya adalah yang pertama agar anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis iklan, kemudian agar anak-anak dapat mengetahui apa akibat jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur-unsur iklan ya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya iklan. Kalau kalian di rumah menonton televisi, itu di sela-sela acara yang kalian tonton, itu pasti diselingi oleh iklan. Atau saat kalian menonton video di YouTube ya, biasanya anak-anak sekarang itu kan sukanya nonton YouTube. Itu juga biasanya di awal atau di tengah-tengah, itu diselingi oleh iklan juga. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks bacaan, akan Bu Sofia bacakan. Anak-anak simak baik-baik ya. Alan baru saja selesai membantu ayahnya mencabut rumput di halaman rumah. Tiba-tiba ada lapor koran datang. Alan menerima koran, lalu duduk di teras rumah untuk membacanya. Di halaman kedua, Alan melihat sebuah iklan tentang himbauan memakai masker. Nah, ini dari gambar ini apa yang kalian lihat? Himbauan untuk memakai masker. Iya, pinter ya. Ini iklan ya anak-anak, iklan untuk memakai masker. Apa kalimat iklannya? Coba dibaca kalimat iklannya. Selalu gunakan. Ya. Selalu gunakan masker saat di luar rumah, Bu. Iya, bagus. Selalu gunakan masker saat di luar. Yang tadi itu ada beberapa hal yang patut kita pertanyakan. Kenapa sih setelah melihat iklan untuk memakai masker, Alan itu langsung patuh gitu terhadap himbauannya. Kemudian kita lihat ya berita yang dilihat Alan di koran. Ini adalah tentang konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan ya, yang terjadi di Stasiun Poncol, Semarang, Jawa Tengah. Antara ojek online dengan ojek pangkalan itu bertengkar gitu, ada bentrok fisik, kekerasan fisik sehingga terjadi keributan di sekitar Stasiun Poncol. Apa sih yang menyebabkan mereka itu saling ribut? Ternyata mereka ribut karena saling berebut penumpang gitu. Jadi semenjak
ada ojek online, penghasilan dari ojek pangkalan itu menurun. Mengapa bisa sampai terjadi konflik antara ojek online dan ojek pangkalan? Kemudian, apa akibat yang akan terjadi bila konflik tersebut tidak segera diselesaikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ikuti pelajaran ini sampai selesai. Tentang apa ini? Iklan apa? Mengenalkan marjan, Bu. Iya, pintar. Iklan marjan, iklan sirup ya. Kemudian yang kedua nih, menurut kalian ini iklan tentang apa ya? Yang kedua di gambar kedua, iklan tentang pengumuman orang meninggal dunia ya, karena ini ada tulisan rest in peace ya. Kemudian yang ketiga, ini iklan tentang apa? Menggunakan masker. Pintar sekali, iklan untuk menggunakan masker. Misalnya nih, selain himbauan untuk memakai masker, iklan layanan masyarakat ini juga bisa berupa tentang larangan merokok di tempat umum, kemudian himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian larangan untuk menggunakan narkoba, larangan untuk menebang pohon, dan lain-lain, itu termasuk dalam iklan layanan masyarakat. Nah, ini gambar apa? Sedang apa mereka ini, bapak-bapak ini? Gotong royong, membuat selokan. Coba anak-anak, kalian bayangkan jika yang melakukan kerja bakti ini hanya 1-2 orang bapak-bapak saja, apakah pekerjaannya akan cepat selesai? Tidak ya, akan lama ya selesainya. Iya, semakin banyak yang membantu, semakin banyak yang kerja bakti, pekerjaannya akan semakin cepat selesai. Ini menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan apa menurut kalian? Di lingkungan apa? Keluarga, sekolah, atau masyarakat? Di lingkungan? Masyarakat. Masyarakat. Masyarakat, betul. Iya, Bertengkar, betul, Bu. Kak, betul. Kalau di rumah kalian ada anggota keluarga yang bertengkar, kira-kira suasana rumahnya enak tidak? Tidak. Tidak ya? Bu. Iya, nggak Tidak. enak. Itu akibat kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Selain ada pertanyaan, ini terjadi biasanya di lingkungan sekolah. Ini mereka kenapa ini keempat orang ini? Keempat anak ini? Iya, berantem. Kalian kalau bertengkar sama temennya, ini gebuk-gebukan, pukul-pukulan. Itu enak tidak sih di sekolah? Nyaman tidak kalau ada teman-teman yang bertengkar seperti ini? Tidak ya. Tidak. Pasti ada Nyaman. rasa tidak nyaman. Bu. Pasti iya, ada rasa was-was. Aduh, lihat si A, nanti aku dipukul lagi. Pasti ada rasa takut, rasa was-was, tidak nyaman, belajarnya juga tidak enak, dan lain sebagainya. Kali yang Terdengar dalam. tidak videonya? Aduh, Rara. Ada apa sih kau? Ini kecubit buatan Uma enak loh. Pak Ucok harus nyobain. Kebetulan aku lagi cari kue. Alhamdulillah. Ini Pak Ucok. Kebetulan masih ada 3 bungkus lagi. Pas banget itu. Sayang kali kalau cuma 3 bungkus. Tapi ya sudahlah. Ini uangnya. Wah, Makasih Pak Ucok. Pak Ucok, maaf. Nggak ada kembaliannya. Itu tunggu dulu sebentar. Jelaskan. Jadi tadi ini itu video Nusa dan Rara. Ibunya Nusa sama Rara itu membuat kue cubit ya. Kemudian Nusa dan Rara menjual kue cubit buatan ibunya di pinggir jalan. Temennya Nusa sama Rara itu juga jualan, dan jualannya itu sama, kue cubit juga. Kemudian ada bapak-bapak yang datang ya. Ada bapak-bapak yang datang, mereka membeli kue cubitnya Nusa sama Rara ya. Nah, tadi anak-anak, kegiatan yang ada di video itu namanya kegiatan ekonomi. Di video tadi, itu kan ibunya Nusa sama Rara membuat kue cubit. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh ibunya Nusa dan Rara ini namanya kegiatan apa? Kegiatan
produksi ya. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen ya. Tadi Nusa sama Rara jualan di pinggir jalan menawarkan dagangannya. Ayo beli kue cubitnya dibeli. Itu namanya kegiatan distribusi. Betul ya. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak yang lewat tadi beli kue cubit. Nah, itu namanya kegiatan apa anak-anak? Kayak kalian kalau beli jajan tiap jam istirahat, betul. Konsumsi bintang. Di LKPD yang sudah Bu Sofia bagikan di grup WhatsApp, tentunya kalian sudah mengerjakan. Nah, sekarang kita langsung menyajikan jawaban kalian. Langsung ke Mas Rehan saja. Mas Rehan, diaktifkan kameranya. Ya, untuk LKPD yang kedua itu tentang persatuan dan kesatuan ya, bisa disampaikan hasilnya. Silakan. Identifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak memperdulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Tidak mau menengok tetangga yang sakit atau terkena musibah. Tidak mau bergaul dengan tetangga yang tidak satu suku atau golongan. Tidak mau aktif dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong kebersihan dan ronda keliling. Akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antara warga masyarakat. Ya, bagus, betul ya. Itu adalah akibat-akibat jika kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekarang untuk LKPD yang ketiga disampaikan oleh Mas Audrey Clovis tentang kegiatan ekonomi. Silakan. Mas Audrey Clovis ada? Ada, Bu. Oke, diaktifkan kameranya. Silakan. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Satu, kegiatan produksi adalah semua kegiatan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Sedangkan orang atau sekelompok orang yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Dua, kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang memakai atau menikmati barang dan jasa tersebut disebut konsumen. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi tersebut disebut distributor. Ya, bagus sekali, Bu. Itu adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kalian sudah bagus mempresentasikan LKPD-nya. Sekarang marilah kita bersama-sama menyimpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama kita belajar jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan. Apa anak-anak tadi yang suruh Kardian? Iklan? Iya, iklan penawaran. Oh, iklannya ada. Kemudian iklan apa lagi tadi ya? Pemberitahuan. Pemberitahuan, betul. Atau iklan pengumuman. Kemudian yang ketiga ada iklan apa? Jenis iklan apa? Layanan masyarakat.
Pinter, Masyarakat. masyarakat. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Dan akibatnya jika tidak terjadi rasa persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Itu tadi kita yang sudah pelajari. Kiranya apakah dari materi tersebut ada yang belum anak-anak pahami? Tidak ada ya, berarti insya Allah sudah paham ya. Nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Nah, nanti anak-anak setelah Zoom ini selesai, seperti biasa kita akan mengerjakan soal tes. Ini nanti ada 10 soal, semuanya pilihan ganda, dikerjakan di Google Form ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap kalian sebelum menjawab soal. Selanjutnya, untuk materi berikutnya kita akan melanjutkan tema 9, subtema 3, dan pembelajaran keempat. Baiklah anak-anak, itulah yang bisa Bu Sofia sampaikan hari ini. Semoga apa yang tersampaikan tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, sebelumnya Bu Sofia berpesan, anak-anak karena angka dari orang yang tertular virus COVID-19 ini semakin meningkat, jadi dimohon agar anak-anak sebisa mungkin kalau tidak ada kepentingan yang sangat-sangat mendesak, lebih baik di rumah saja. Kemudian kalaupun harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dengan orang-orang sekitar. Hindari yang namanya kerumunan ya. Karena kita tidak tahu virus itu ada di mana. Jadi harus betul-betul berhati-hati ya anak-anak. Sampaikan juga pesan ini kepada orang tua kalian di rumah, saudara-saudara kalian, untuk saling mengingatkan satu sama lain, untuk sama-sama menjaga diri. Begitu ya anak-anak ya. Sampai bertemu lagi. Sekian dari Bu Sofia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.